Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Kaji TV di Temu Pakar. Kali ini kita ada presentasi tentang suatu kondisi di mana adanya perdarahan setelah melahirkan atau disebut sebagai postpartum hemorrhage yang akan dipresentasikan oleh Dr. Muda Anggreni Patulak. Ya, bagaimana, sudah siap? Kalau sudah siap, waktu dan tempat, silahkan menjelaskan tentang apa itu perdarahan postpartum hemorrhage. Bagi yang belum tahu itu apa, nanti bisa disimak, didengarkan, dan kemudian mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan buat semuanya. Oke, Dokter Muda Anggreni, silahkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dokter Pembimbing Dr. Aji Pramudito SPOG MKes. Saya Dr. Muda Anggreni akan menjelaskan mengenai postpartum hemorrhage atau perdarahan pasca persalinan. Baik, dari definisinya, apa itu perdarahan pasca persalinan? Itu adalah perdarahan yang melebihi 500 mili setelah bayi lahir secara pervaginam atau 1000 mili setelah bayi lahir setelah dengan cara seksio sesaria, kemudian atau berapapun jumlah perdarahan yang dapat menyebabkan perubahan hemodinamik pada seseorang, itu disebut dengan perdarahan postpartum atau perdarahan pasca persalinan. Epidemiologinya, insiden yang terjadi itu sekitar 4-6%. Kemudian dari sekitar 529.000 wanita yang meninggal setiap tahunnya itu, sekitar 40%-nya itu kematian karena perdarahan postpartum itu terjadi pada 24 jam pertama. Kemudian 66%-nya itu terjadi saat minggu pertama. Untuk klasifikasinya itu dia dibedakan menjadi dua, yaitu yang primer dan sekunder, di mana primer itu terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan, dan yang sekunder itu dia terjadi setelah 24 jam setelah melahirkan dan selama masa nifas atau sampai 12 minggu. Untuk etiologinya itu dia digolongkan menjadi 4T, yaitu tonus, tisu, kemudian trauma, dan trombin. Yang pertama itu atonioteri. Jadi atonioteri ini adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Jadi faktor predisposinya itu bisa karena regangan rahim yang berlebihan, misalnya karena kehamilan ganda, atau kemudian karena bayinya besar makrostomia, kemudian karena kehamilan grande multipara, kemudian ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita penyakit yang menahun. Kemudian ada retensio plasenta. Retensio plasenta ini adalah keadaan di mana tidak lahirnya plasenta 30 menit setelah bayi lahir. Bisa karena adesi yang kuat antara plasenta dan uterus. Kemudian bisa dibagi menjadi beberapa kelainan implantasi, yaitu ada 3. Yang pertama akreta, inkreta, dan perkreta. Disebut akreta itu bila implantasi menembus desi 2 basalis dan ditabuh layer. Kemudian kalau yang plasenta inkreta itu bila plasenta sampai menembus myometrium. Kemudian untuk yang perkreta bisa sampai menembus perimetrium. Kemudian untuk robekan jalan lahir ini biasanya terjadi pada persalinan dengan trauma. Misalnya yang disebabkan oleh episiotomi, robekan spontan perineum, kemudian bisa dengan penggunaan dari instrumen-instrumen yang membantu persalinan untuk mengeluarkan bayi. Kemudian jadi dia itu robekan sesuai dengan namanya robekan jalan lahir, jadi dia bisa ada robekan uterus, robekan pada uterus, robekan serviks, kemudian ada robekan perineum, kemudian bisa juga dengan hematom. Untuk robekan uterus itu dia jarang terjadi. Faktor resiko yang biasa menyebabkannya itu antara lain grande multipara, malpresentasi, riwayat operasi uterus sebelumnya, kemudian riwayat persalinan dengan induksi oksitosin. Biasanya ruptur uterus ini terjadi akibat jaringan parut yang disebabkan oleh riwayat operasi seksio sesaria sebelumnya. Kemudian kalau robekan serviks ini pasca tindakan obstetri yang sulit bisa juga disebabkan karena penggunaan instrumen tadi yang membantu untuk membantu persalinan. Kemudian untuk ruptur perineum ini dia dibagi menjadi 4 derajat. Derajat pertama itu dia robekan hanya pada mukosa atau kulit dari perineum. Kemudian yang kedua itu sampai di otot perineum. Kemudian yang ketiga itu dia dibagi menjadi 3 lagi, 3A, 3B, dan 3C, di mana 3A itu kurang dari 50% ketebalan dari sphincter anus eksterna. Kemudian yang 3B itu dia melebihi 50% dari ketebalan dari
sphincter anus eksterna. Kemudian untuk yang 3C itu sudah mengenai sphincter ani eksterna dan interna. Kemudian untuk yang keempat itu dia sudah mengenai sphincter ani eksterna dan interna, dan juga sudah mengenai dari epitel dari anus. Kemudian ada juga hematom. Ini bisa terjadi hematom pada misalnya vulva, kemudian vagina, dan bisa juga retroperitoneal. Kemudian bisa juga terjadi inversi uteri, di mana inversi uteri ini adalah keadaan di mana lapisan dalam uterus atau endometrium itu turun keluar lewat ostium uteri externum yang dapat bersifat inkomplit sampai komplit. Kalau pada gambar yang di sebelah itu dia ada 4 derajat. Jadi yang pertama itu fundus belum melewati dari cincin serviksnya, kemudian yang kedua itu sudah melewati cincin serviks, kemudian yang ketiga itu telah sampai di perineum, dan yang keempat itu sudah terjadi inversi pada vaginanya juga. Untuk gangguan pembukaan darah ini yang didapat atau bawaan itu tidak terlalu sering menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Koagulopati darah mungkin disebabkan oleh berkurangnya prokoagulat atau peningkatan aktivitas fibrinolitik. Kemudian fisiologi skala 3. Jadi beberapa saat sesudah anak lahir itu uterus akan berkontraksi, kemudian plasenta akan terlepas, perdarahan dari luka bekas insersi plasenta akan berhenti karena adanya kontraksi uterus yang membuat perdarahan terjepit, di mana susunan dari serat ototnya itu dia berbentuk seperti anyaman yang mengklem atau menjepit pembuluh darah dari ibunya. Kemudian akan dibantu juga oleh pembukaan darah yang akan menutup luka. Pada gambar yang di sebelah itu salah satu metode dari pelepasan plasenta, metode Schultze, di mana pelepasan plasenta itu dimulai dari sentralnya. Kalau kita lihat di sini itu ada retraksi yang menyebabkan clamping pada pembuluh darah ibu, kemudian akan terjadi robekan pada septa, kemudian akan dimulai pelepasan, lalu vena pada decidua spongiosa itu akan menjadi tegang dan pecah. Kemudian lama-kelamaan itu darah akan mengumpul membentuk hematom pada retroplasenta. Kemudian hematom itulah yang akan mendorong plasenta keluar dari rongga rahim atau uterus. Kemudian ini etiologinya, kelainan dari kontraksi uterus atau atoni, di mana bisa karena atonia uterus yang disebabkan oleh penggunaan oksitosin yang lama, kemudian paritas yang tinggi, kemudian ada riwayat chorioamnionitis, lalu karena general anestesi atau anestesi umum, kemudian karena overdistance uterus atau regangan uterus yang berlebihan, itu karena tadi multiple gestasi atau kehamilan kembar, ganda, kemudian polihidramion, makrosomia, lalu ada fibroid uterus, kemudian inversi uterus juga bisa karena traksi dari tali pusatnya terlalu berlebihan, kemudian tali pusat yang pendek, atau implantasi plasenta di fundus. Lalu untuk trauma dari jalan lahir tadi bisa disebabkan karena episiotomi, kemudian ada ruptur uterus seperti tadi disebutkan, ada ruptur pada serviksnya, kemudian vagina atau perineumnya. Kemudian untuk retensio placenta itu bisa retensio placenta, kemudian itu bisa disebabkan karena succenturiat placenta, atau di mana plasentanya itu dia ada 2 lobus. Jadi misalnya sudah dikeluarkan satu, ternyata masih ada satu yang tertinggal di dalam rahim ibu, sehingga dapat menyebabkan perdarahan. Kemudian untuk kelainan dari koagulasinya itu bisa disebabkan karena preeklamsia, kemudian sudah ada kelainan koagulasi bawaan. Kemudian ini patogenesisnya, jadi seperti yang tadi etiologinya itu ada 4, tisu, trombus, tonus, dan trauma. Dimana kalau pada di sini itu jadi dari tertundanya ekspulsi plasenta secara spontan, kemudian dari pengeluaran plasenta yang tidak lengkap, maka akan membuat sebagian atau seluruh plasenta itu akan tertahan di dalam rongga uterus, di mana plasenta yang tertinggal ini mungkin akan dapat teraba saat kita melakukan eksplorasi, atau dapat kita lihat sisa plasentanya dengan USG, di mana bagian yang tertinggal ini akan menyebabkan uterus tidak dapat berkontraksi dengan penuh, sehingga dia tidak dapat menutup perdarahan dengan baik. Kemudian untuk yang trombus itu bisa disebabkan oleh abrupsi plasenta atau preeklamsi, di mana menyebabkan kerusakan pada endotel, kemudian juga jaringan pada fetoplasenta yang menyebabkan akhirnya itu akan menyebabkan paparan berlebihan dari tisu faktor atau faktor jaringannya
yang berada di sirkulasi sehingga terjadi hiperkoagulasi menyebabkan DIC atau disseminated intravascular koagulasi, kemudian akan terjadi penurunan dari trombin dan akan menyebabkan kenaikan INR, PTT atau PTT dan PT, kemudian akan menyebabkan kelainan dari koagulasi maternal atau ibu. Kemudian untuk tonusnya tadi bisa disebabkan karena multiple pregnancy, kemudian polyhydramnion dan makrosomia yang menyebabkan regangan berlebihan pada uterusnya sehingga uterusnya akan melemah setelah lahir. Kemudian dari penggunaan general anestesi atau anestesi umum, bius umum yang dilakukan pada saat persalinan akan membuat otot polos dari uterus itu akan relaksasi secara persisten atau menetap bahkan setelah persalinan selesai. Kemudian bisa disebabkan tadi karena persalinan yang lama atau persalinan yang cepat membuat uterus bekerja terlalu berat sehingga menyebabkan kelelahan pada otot uterusnya dan akan menyebabkan kontraksi otot uterus yang inadekuat. Kemudian kalau untuk trauma tadi bisa karena CPD, kemudian lebarnya bahu dari jalan lahir, kemudian penggunaan instrumen atau alat-alat bantu persalinan, dan juga wanita dengan bekas luka operasi dari operasi sesar sebelumnya atau tindakan-tindakan yang pembedahan pada uterus, kemudian akan dapat menyebabkan ruptur uterus. Lalu kalau yang tadi yang CPD atau bahu bayi lebih lebar daripada jalan lahir itu bisa menyebabkan persalinan kala duanya lama sehingga dapat menyebabkan trauma pada jalan lahir atau trauma pada uterusnya. Hal-hal itulah yang dapat menyebabkan perdarahan pada pasca persalinan. Kemudian bagaimana cara kita mendiagnosis perdarahan pasca persalinan? Yang pertama itu kita observasi perdarahan per vaginamnya. Kita nilai perdarahan dari vagina, di mana kita bisa mengestimasi jumlah perdarahan yang sudah terjadi pada pasien tersebut dengan misalnya tadi penggunaan pembalut, kemudian kita lihat apakah bisa kita perkirakan dari gambar-gambar yang ada di sini, bisa kemudian kita perkirakan, lalu kita lakukan pemeriksaan fundus, kita periksa kontraksi uterusnya bagaimana, lalu kita inspeksi traktus genital bawahnya, kita eksplorasi uterusnya, kita lihat apakah ada sisa plasenta, ruptur uterus, ada inversi uterus atau tidak, kemudian kita lakukan pemeriksaan koagulasi untuk pada pasiennya. Kemudian ini juga estimasi tanda dan gejala yang dapat terlihat dari banyaknya darah yang perdarahan, misalnya pada 500 sampai 1000 mili akan ada tanda dan gejala seperti palpitasi, pusing dan takikardi, kemudian 1000 sampai 1500 dapat kelemahan, berkeringat dan takikardi, bisa sampai kolaps atau air hunger pada 2000 sampai 3000 mili perdarahan. Kemudian ini gejala dan tanda yang selalu ada, misalnya pada atonia uteri. Untuk tata laksananya kita bisa lakukan hemostasis, di mana H itu asks for help, di mana jadi tata laksana perdarahan pasca persalinan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, jadi kita harus meminta bantuan dari orang lain karena tindakannya ini butuh secara simultan atau secara bersamaan. Kemudian kita A itu assist, kita lihat, kita nilai jumlah darah yang keluar seakurat mungkin dan menentukan derajat perubahan hemodinamiknya. Apa? Assess, dok. assess, jadi kita nilai jumlah darah yang keluar seakurat mungkin, kemudian kita tentukan derajat perubahannya, kita nilai tingkat kesadarannya, nadi, tekanan darah, dan bila fasilitas memungkinkan kita monitor saturasi oksigen dari pasien. Kemudian yang I, kita establish the etiology, jadi kita cari penyebab perdarahan pasca persalinan ini, yang tadi ada 4T tadi. Kemudian kita M itu massage uterus, jadi kita massage the uterus. Kemudian jika massage the uterus ini tidak berhasil, maka kita lakukan kompresi bimanual. Jadi prinsipnya itu kita mempertemukan dinding depan dan dinding belakang dari uterus. Jadi kita masukkan tangan kita, salah satu tangan kita, kemudian yang satu lagi menekan dari fundus, kemudian kita pertemukan. Lalu yang O ini oksitosin, jadi kita saat melakukan itu juga kita harus memberikan ultratonika pada pasiennya. Ini contoh-contoh ultratonika yang diberikan. Kemudian untuk S ini shift to theater, jadi saat
melakukan kompresi bimanual belum berhasil, maka pasien harus segera dipindahkan ke ruang operasi. Dan dalam perjalanan ke ruang operasi ini bisa tetap dilakukan kompresi bimanual. Kemudian bisa juga dibantu dengan melakukan tamponade balon, atau jadi kita memasang tampon pada tamponade uterus. Jadi kita kemudian untuk A ini apply compression suture. Jadi setelah masuk ke ruang operasi dilakukan pembedahan untuk dilakukan metode Billings. Kemudian yang S-nya itu systemic pelvic devascularization, jadi dilakukan ligasi pada arteri dari uterusnya yang memperdari uterus. Kemudian yang I, yang ini interventional radiologist, ini melakukan embolisasi angiografi. Kemudian dan S yang terakhir itu dia adalah subtotal atau total hysterektomi. Biasanya untuk kompetensi dokter umum itu dilakukan hanya pada sampai tamponade uterus. Kemudian ini untuk robekan jalan lahir itu dilakukan penjahitan. Untuk pencegahannya itu kita harus mengklasifikasikan kehamilan resiko rendah dan resiko tinggi. Kemudian selanjutnya kita harus melakukan manajemen aktif kala 3 pada saat persalinan, yaitu pemberian uterotonika segera setelah bayi lahir, peregangan tali pusat terkendali, dan melahirkan plasenta. Prognosisnya itu tergantung pada penyebab, waktu, dan banyaknya kehilangan darah, kondisi sebelumnya, dan keefektifan pengobatan. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon. Kira-kira ya menurut kamu berarti yang bisa kamu tangkap dari sini apa? Penyebab perdarahan pasca persalinan itu ada 4 dok. Apa aja? Tonus, tisu, trauma, sama trombin dok. Apakah itu simultan atau berdiri sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri dok. Bisa sendiri-sendiri, bisa simultan. Ya. Mencari, jadi begitu ada perdarahan, yang dalam pikiran kamu hanya ada 4T ini aja sebenarnya. Pertama yang paling sering apa? Tonus dok. Kalau tonusnya bagus, masuk ke yang kedua, trauma. Oh, tonus bagus, trauma bagus, tidak ada macam-macam nih, nggak ada robekan. Ketiga, tisu. Jangan-jangan ada retensi sisa apa? Plasenta. Cek fundus uterinya. Kalau masih sepusat, berarti masih ada sisa. Atau kamu cek plasentanya, kotiledonnya tidak lengkap, ya langsung itu plasenta. Kalau ternyata normal juga, baru kamu berpikir ke trombin. Cek CTBT atau PT-APTT. Kalau dia memanjang berarti ada gangguan pembekuan darah. Ya, gitu ya. Oke, itu tadi presentasi dari dokter muda yang panjang sekali. Ya, tapi nanti mudah-mudahan dapat mengambil hikmahnya. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.